3, 2, 1, Ceklik. ceklik. Baik, Pak Kasuri, terima kasih. Bersama saya lagi dengan host Komet Podcast Obat Makanan yang edukatif dan terkini. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Bapak Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Bapak Muhammad Kasuri, SSI APTM PAM, yang akrab lebih disapa dengan Bapak Huri ya Pak ya. Iya, Iya, Mbak, Pak. masih ingat ya. Masih Pak, Bapak Huri. Iya, Pak. Ini ada pertanyaan Pak tentang skincare. Nah, melihat maraknya skincare yang palsu itu Pak, yang tidak tercantum izin edar BPOM, ini seperti apa tanggapan Bapak? Iya, skincare itu adalah salah satu jenis kosmetik untuk perawatan kulit ya. Tentunya untuk memastikan mendapatkan kosmetik yang aman, maka pastikan mendapatkan atau kosmetik skincare yang ada izin edar Badan POM-nya. Karena pada saat diberikan nomor registrasi, Badan POM sudah melakukan evaluasi. Oleh karenanya, eh, yang tidak tercantum di Badan POM, kita tidak bisa memastikan keamanannya, gitu Mbak. Jadi fokus untuk yang terdaftar di Badan POM tentunya kalau mau digunakan. Nah, belakangan kan Pak heboh nih bongkar-bongkar. Dokter Oki, Dokter Richard yang bongkar-bongkar skincare palsu Pak, sampai mau uji lab sendiri gitu. Nah, pendapat Bapak seperti apa sih Pak? Ya, setiap orang masyarakat punya tanggung jawab berperan juga di dalam pengawasan karena Badan POM memiliki 3 pilar pengawasan. Yang pertama bahwa pengawasan dilakukan oleh industri sendiri, bahwa industri atau pelaku usaha mempunyai tanggung jawab bahwa kosmetik skincare yang diproduksi itu harus dipastikan aman. Kemudian pemerintah melalui Badan POM melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar di lapangan, mulai dari registrasi sampai beredar di lapangan. Kita periksa, kita pastikan keamanannya melalui sampling dan uji secara laboratorium. Nah, pilar ketiga adalah konsumen atau masyarakat. Nah, apabila ada masyarakat yang ingin berperan aktif di dalam melakukan pengawasan, menyampaikan laporannya ke Badan POM, tentu kita terima. Namun, laporan itu tidak semata-mata kita gunakan sebagai basis Badan POM untuk melakukan pengawasan di lapangan. Badan POM akan melakukan sendiri pengawasannya. Informasi itu kita terima, kita identifikasi, kita telusuri, kita lakukan pengawasan sampai uji laboratorium. Benar apa tidak, baru kita melakukan aksi tindak lanjut, apakah nomor izin edar kosmetik itu dicabut, atau juga perintah penarikan untuk tidak boleh diedarkan, sampai juga bisa dilakukan penghentian sementara kegiatan atau penutupan kegiatannya sampai ada perbaikan industri tersebut memproduksi kosmetik dengan benar. Oke, Pak. Kalau terkait etiket biru, gitu Pak, kosmetik etiket biru. Iya, etiket biru ini adalah sebuah istilah yang lazim digunakan oleh masyarakat. Sejatinya tidak ada sih namanya kosmetik etiket biru. Etiket biru ini adalah kosmetik yang dipesan oleh dokter kepada apotek untuk diberikan kepada pasiennya yang memiliki kondisi khusus kaitannya dengan kulitnya. Nah, sesuai dengan regulasi oleh apotek diberikan label warnanya biru. Artinya, skincare etiket biru ini adalah untuk tujuan individual atau personal, bukan untuk massal.
dan diproduksi atau dibuat oleh apotek. Jadi sarana kalau di luar apotek kemudian membuat skincare, kemudian diberi etiket biru, dijual secara massal, ini adalah sebuah pelanggaran. Oleh karena itu, tentu ini tidak boleh dibeli secara bebas oleh setiap siapapun. Jadi, kalau mau mendapatkan itu, silakan pergi klinik, periksa dulu oleh dokter, kemudian oleh dokter dimintakan dibuatkan resep dan dipesan ke apotek. Berarti Gitu. spesifik untuk keluhan personilnya masing-masing ya Betul. Pak ya. Jadi kosmetik dengan skincare dengan etiket biru itu bukan untuk semua. Gitu. Iya Pak, paham Pak. Kemudian Pak, mau cari skincare yang aman itu seperti apa Pak? Nah, untuk mendapatkan skincare yang aman, tentunya yang pertama dilakukan pastikan dengan cek klik. Cek artinya periksa, klik itu singkatan dari periksa kemasannya, apakah baik atau rusak. Kalau rusak ya jangan diterima. Kemudian label, baca informasi yang ada di dalam labelnya itu. Kalau ada klaim yang berlebihan, katakanlah ini mencerahkan, memutihkan dalam waktu 1-2 hari, oh Iya, itu iya. jelas hoax ya, nggak ada. Kalau nggak ada apa namanya bahan yang tertentu yang bisa membahayakan. Oleh karenanya baca label penting. Kemudian yang kedua, pastikan mendapatkan izin edar dari Badan POM. Masyarakat bisa memasukkan nomor notifikasi BPOM-nya yang ada di situ. Bisa juga yang ada kode barcode-nya yang bisa di-scan dan dipastikan dengan BPOM Mobile atau cek bpom.pom.go.id ini juga bisa ngecek kaitannya. Kalau nomornya tadi terdaftar di situ dan informasi tentang produk itu benar, maka dipastikan produk tersebut terdaftar di Badan POM dan dinyatakan aman. Kemudian yang terakhir adalah pastikan bahwa kosmetik skincare yang didapatkan tersebut belum melewati batas kadaluarsa. Gitu, Mbak Oci. Jangan lupa cek klik ya Cek Pak ya, klik, cek klik. iya Jadi betul. harus Kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. kadaluarsa. Sudah harus hafal klik ya Pak ya. Klik, Kemasan, betul. label, izin edar dan kadaluarsa. Ya. Oke Pak, kalau untuk produk di Bepom Mobile kita nggak ketemu nih Pak, tapi di pasaran masih banyak nih. Seperti apa nih tindakan dari Bepom? Ya, tentu kita akan meningkatkan pengawasan ya, pengawasan secara inovatif dengan kerjasama seluruh stakeholder. Yang jelas tadi konsumen adalah benteng pertama untuk melindungi dirinya. Menjadi konsumen cerdas ini tidak tergiur dengan klaim yang berlebihan, kemudian juga selalu cek klik. Ini adalah salah satu upaya pengawasan dan tidak kalah pentingnya kalau ditemukan kosmetik yang klaim berlebihan tadi atau iseng-iseng nih mengujikan secara laboratorium ternyata ada bahan kandungan berbahaya, bisa partisipasi dengan melaporkan ke Badan POM. Nanti akan kami tindak lanjuti dan investigasi lebih lanjut sehingga tidak hanya konsumen yang atau masyarakat yang menggunakan itu saja yang tercegah dari kosmetik yang berbahaya, tapi mengajak masyarakat lain yang belum membeli kosmetik tersebut tidak akan terkena dampaknya gitu. Masih di keranjang gitu ya Pak ya, Betul, belum di check out, terus iya, ada informasi nggak jadi check out ya betul. Pak ya. Nah, berikutnya yang terakhir, karena pilar pengawasan kan masyarakat, maka Badan POM juga mengembangkan edukasi, sosialisasi secara masif dan struktur dengan berbagai cara informasi, apakah di media elektronik atau edukasi secara langsung. Nih, seperti di Pekanbaru ini ada inovasi, istilahnya ngamen di Hmm, Metro ya, di Trans bus metro Pekanbaru ya, 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 saat itu yang dilakukan untuk mengedukasi setiap penumpang yang naik bus ya. itu adalah suatu inovasi di dalam mengedukasi masyarakat dan cara-cara lain yang bisa kita kembangkan seperti gaming edukasi kaitannya dengan mencegah kosmetik yang tidak aman tadi itu bisa dan balik lagi juga
konsumen atau selebriti influencer tentunya juga harus mengedukasi dengan baik. Jangan karena tidak suka dengan kompetitornya maka memberikan informasi yang kurang baik. Ini tentunya Ya, harus kita hindari yang demikian. persaingan harus sehat ya Pak. Iya, betul. Nah, kemudian Pak, kita kan lihat nih skincare nih kan harganya sudah mulai murah-murah nih sekarang Pak. Nah, supaya tidak tergiur skincare yang abal-abal, nah itu seperti apa sih Pak untuk masyarakat kita supaya terhindar dari skincare yang Ya, baik. Untuk mendapatkan skincare yang baik tentunya yang pertama tadi harus cek klik ya. Kemudian belinya di mana? Kalau beli online harus beli di official official store. store? Kalau beli offline, belilah di tempat yang resmi sehingga kalau terjadi sesuatu bisa melakukan komplain dan lebih gampang penelusurannya. Ini berasal dari mana? Kemudian berikutnya adalah tidak tergiur kaitannya dengan iklan atau promosi yang berlebihan bahwa kosmetik fungsinya adalah antara lain untuk tujuan tertentu, untuk membersihkan, merubah penampilan, Bang. Tapi kalau merubah Mhm. fisiologi kulit atau tekstur kulit dan segala macamnya itu bukan kosmetik lagi kan itu. Iya. Berarti kalau mau cantik jangan yang instan ya Pak ya, pilih yang sudah. Iya, cantik dan ganteng itu adalah karunia ilahi dari sananya ya. Kita lah nggak usah macam-macam Ya, lah untuk ya, ya. mendapatkan sesuatu. Relatif di mata pasangan pasti cantik dan Betul, cakep ya Pak betul, ya. iya. Siap, siap Pak, siap Pak. Terima kasih informasi yang sangat-sangat berharga sekali Pak, terutama untuk generasi muda nih yang suka scrolling-scrolling, lihat skincare murah, check out, terus 3 hari wajahnya bagus Pak. Iya, Berikutnya mulai berutusan, betul. akhirnya menyesal. Iya, siapa yang akan menyesal di belakang hari? Nggak ada menyesal di depan. Oleh karenanya, menjadilah konsumen yang cerdas dengan selalu cek, klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan kadaluarsa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Kasuri. Sukses selalu Pak Amin, karirnya. amin. Kita akhiri lagi podcast kita dengan 3, 2, 1, ceklik. Cek, klik, Oke, 3, 2, 1, cek, klik. ceklik.